Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang sifat dan nama Allah. Kali ini yang ke-53, Al-Qawi, yang maha kuat. Dalam Al-Quran, kata Qawi terulang sebanyak 9 kali. 9 diantaranya menyifati Allah. 2 kata lainnya menyifati manusia. Secara bahasa, Al-Qawi berarti kekuatan atau kedahsyatan, serta melupakan lawan dari kelemahan. Imam Ar-Raghib mengatakan kata ini juga berarti Al-Qadir, yakni maha kuasa. Penyebutan Al-Qawi dalam Al-Quran kerap disandingkan dengan Al-Aziz dan Asy-Syahid karena kedekatan makna ketiganya. Allah adalah zat yang maha kuat. Kekuatan yang dimilikinya itu terjadi tanpa bantuan dan pertolongan siapapun. Hal itu ditegaskan dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 74 yang artinya, mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Menurut Imam Ibnu Jarir, makna Al-Qawi adalah zat yang tak terkalahkan dan tak terbantahkan. Segala perintahnya dipatuhi, siksanya amat keras terhadap siapapun yang mengingkari ayat-ayatnya. Siksanya yang keras merupakan bukti kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada semua makhluk. Dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Al-Ahzab ayat 25. Segala kekuatan kuah adalah milik Allah, akan tetapi orang-orang kafir tidak mempedulikannya. Mereka baru menyesalinya kelak di hari kiamat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165, yang artinya, jika orang-orang yang berbuat lalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. Allah menganugerahkan kekuatan kepada para makhluknya dengan porsi yang berbeda-beda. Baik kekuatan yang berupa fisik maupun kekuatan akal pikiran. Yang dimaksud dengan kekuatan fisik adalah seperti dijelaskan dalam ayat, yang artinya sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka. Surat Fatir ayat 44. Adapun kekuatan akal pikiran seperti diungkapkan dalam firman-Nya dalam surat Maryam ayat 12, yang artinya, wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan sepenuh kekuatan hati. Kekuatan bisa pula berupa kedudukan, harta, atau bala tentara, sebagaimana disinggung dalam firman-Nya, yakni surat Al-Fat ayat 7, yang artinya, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Namun kekuatan yang dimiliki manusia tidaklah ada artinya bila dibandingkan dengan kekuatan Allah. Surat Ar-Rum ayat 54, yang artinya, Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Sejarah mencatat banyak orang yang menjadi angkuh dan membangkang kepada Allah lantaran kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Akibatnya, dengan kekuatannya pula lah Allah menurunkan azab kepada mereka. Surat Al-Ghafir ayat 21, artinya, apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Mereka tidak memiliki seorang pelindung dari siksa Allah. Saudaraku, adapun hikmah dan pesan yang bisa kita tangkap dari sifat Allah Al-Qawi yang maha kuat ini, seakan berpesan kepada kita, pertama,
maka kita harus menjadi orang yang senantiasa berusaha menjadi sosok yang kuat. Islam menghendaki umatnya tumbuh menjadi sosok yang kuat, baik kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan finansial, dan kekuatan spiritual. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disenangi Allah daripada mukmin yang lemah. Kekuatan ini cakupannya sangat luas, yakni kekuatan dalam berakidah, dalam bidang perekonomian, kekuatan intelektual, kekuatan teknologi, kekuatan informasi, serta kekuatan ukhuwah Islamiyah. Apalagi dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah sesudah kita. Yang kedua, sifat Al-Qawi ini juga memesankan kepada kita untuk menggunakan kekuatan-kekuatan yang kita miliki kepada kebaikan. Sebaik-baik kekuatan adalah apabila kekuatan itu digunakan untuk kebaikan, baik kekuatan yang berupa fisik, tenaga, finansial, maupun kekuatan karena kedudukan, jabatan, dan wewenang. Inilah kekuatan yang menyelamatkan. Sebaliknya, seburuk-buruk kekuatan, jika kekuatan tersebut digunakan di jalan yang batil, jalan kesesatan, itulah kekuatan yang akan menjerumuskan manusia ke dalam kehidupan yang mencelakakan, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, kita diminta untuk mampu mengendalikan hawa nafsu. Kriteria kuat dalam pandangan agama haruslah seimbang, bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga harus kuat secara mental, spiritual. Mampu mengendalikan hawa nafsu adalah wujud dari kekuatan secara mental dan spiritual. Sifat Al-Qawi yang maha kuat ini seharusnya menjadi sumber landasan sikap dan mental kita sebagai seorang mukmin dan menjadikannya menjadi dasar dalam kehidupan kita sehari-hari, antara lain dengan cara menjaga kekuatan jasmani kita melalui pola hidup sehat seperti berolahraga, tidak merokok, cukup istirahat, mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan bergizi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak mengkonsumsi minuman-minuman keras maupun narkotik. Menjaga kekuatan mental spiritual melalui cara hidup yang islami, seperti disiplin melaksanakan sholat 5 waktu, memperbanyak sholat sunnah, puasa, membaca dan memahami Al-Quran, senang membagi karunia di jalan Allah, berzakat, infak, sedekah, dan senantiasa berzikir kepadanya, bertawakal dan tidak berputus asa terhadap rahmatnya. Memperkuat kredibilitas atau kompetensi, serta berusaha membangun kehidupan kita yang lebih baik. Caranya berpikir sistematis dan bertindak dengan penuh perencanaan. Tidak bosan untuk selalu belajar dan berusaha, belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain, menempuh langkah-langkah yang inovatif, bekerja keras dan disiplin. Memperkuat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan sesama muslim. Caranya antara lain senang mengunjungi sanak saudara dan tidak segan-segan memberikan hadiah atau bingkisan bila mampu, berbuat baik kepada teman, pada tetangga, menjalin tali silaturahim dengan sesama muslim, mengadakan acara sosial keagamaan. Knowledge and skills are tools. The workman is character. Pengetahuan dan keterampilan adalah sebuah alat, sedangkan yang menentukan sukses adalah mental yang kuat. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat Al-Qawi yang maha kuat ini bisa menjadi dasar kita untuk bertindak dan berpikir. Dan kita menjadi seorang hamba yang senantiasa menjadi sosok yang kuat. Kuat secara fisik, kuat secara mental, kuat secara finansial maupun spiritual. Dan kekuatan yang kita miliki dapat kita gunakan untuk kepada jalan-jalan kebaikan, membawa manfaat bagi orang lain. Dan kita harus senantiasa menjaga dan mampu mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita menjadi mukmin yang senantiasa hidup seimbang, kuat fisik, kuat mental dan spiritual dalam mengendalikan hawa nafsunya. Terakhir kita tutup dari sebuah hadis Nabi kita dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya bukannya yang kuat itu yang dapat menjatuhkan fisik lawan, tetapi yang kuat adalah yang dapat mengalahkan dorongan nafsunya saat ia marah. Demikian
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.